Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan menyampaikan materi mengenai struktur organisasi. Struktur organisasi adalah suatu susunan dan hubungan antara setiap bagian serta posisi yang ada pada suatu organisasi atau perusahaan dalam menjalankan kegiatan operasional untuk mencapai tujuan. Struktur organisasi menggambarkan dengan jelas pemisahan kegiatan pekerjaan antara satu dengan yang lain dan bagaimana hubungan aktivitas dan fungsi dibatasi. Dalam struktur organisasi yang baik, harus menjelaskan hubungan wewenang siapa melapor kepada siapa. Selanjutnya, faktor yang mempengaruhi struktur organisasi. Ada 4, yaitu strategi organisasi, skala organisasi, teknologi, dan lingkungan. Yang pertama, strategi organisasi. Strategi organisasi berperan untuk mencapai tujuan dari sebuah organisasi. Apabila struktur organisasi dibentuk sebagai suatu upaya untuk mencapai tujuan, maka struktur organisasi harus mengikuti alur strategi organisasi. Yang kedua, skala organisasi. Skala organisasi dapat dibedakan berdasarkan jumlah penjualan, pangsa pasar, dan jumlah tenaga kerja. Organisasi yang berskala besar memiliki ruang lingkup aktivitas yang luas. Oleh karena itu, tindakan pendelegasian wewenang dan pekerjaan diperlukan dalam mendesain struktur organisasi tersebut. Selain itu, organisasi juga perlu mempertimbangkan berbagai faktor yang terkait ruang lingkup aktivitas yang luas tersebut. Kemudian yang ketiga, teknologi. Faktor teknologi yang dimaksudkan adalah cara bagaimana suatu pekerjaan dilakukan dengan menggunakan suatu perangkat. Istilah teknologi mengacu pada cara sebuah organisasi mengubah input menjadi output. Setiap organisasi paling tidak memiliki satu teknologi untuk mengubah sumber daya finansial, SDM, dan daya fisiknya. Kemudian yang keempat, lingkungan. Struktur organisasi dipengaruhi oleh lingkungan karena lingkungan selalu berubah. Lingkungan merupakan faktor eksternal bagi struktur organisasi yang sangat berpengaruh karena daya saing yang terjadi pasti akan mendorong semangat suatu organisasi untuk bisa lebih maju. Selanjutnya, fungsi struktur organisasi. Ada 4 fungsi, yaitu kejelasan tanggung jawab, kejelasan kedudukan, kejelasan uraian tugas, dan kejelasan jalur hubungan. Yang pertama, kejelasan tanggung jawab. Masing-masing anggota dalam hierarki sebuah struktur organisasi dalam perusahaan memiliki tanggung jawab tentang tugas-tugas dan segala kewajiban yang harus mereka pertanggungjawabkan pada atasannya langsung yang telah memberikan wewenang terhadapnya. Kemudian yang kedua, kejelasan kedudukan. Seorang karyawan yang namanya tercantum dalam hierarki struktur organisasi sebuah perusahaan sebenarnya dapat lebih mempermudah dalam mengkoordinasikan kedudukan dan hubungannya dengan fungsi pekerjaan yang telah dipercayakan kepadanya. Kemudian yang ketiga, kejelasan uraian tugas. Setiap tugas atau deskripsi pekerjaan yang terdapat dalam sebuah struktur organisasi dalam perusahaan tentunya akan sangat membantu semua pihak yang terkait di dalamnya, baik itu atasan maupun bawahannya dalam struktur organisasi tersebut. Dalam sebuah organisasi sangat dibutuhkan kejelasan hubungan yang tergambar dalam hierarki atau jenjang struktur organisasi tersebut. Ini dibutuhkan untuk mengefektifkan jalur penyelesaian sebuah pekerjaan sehingga dapat saling memberikan keuntungan pada masing-masing anggota dalam struktur organisasi tersebut. Departementalisasi struktur organisasi. Seperti yang ada di tabel, posisi paling tinggi adalah presiden direktur. Di bawah presiden direktur ada berbagai manajer departemen yang akan melapor pada presiden direktur. Dan di bawah manajer departemen ada staf dan akan melapor pada manajer departemennya. Selanjutnya, bentuk struktur organisasi. Yang pertama, struktur garis. Pada struktur organisasi ini, wewenang dari atasan disalurkan secara vertikal kepada bawahan. Begitu juga sebaliknya. Pertanggungjawaban dari bawahan secara langsung ditunjukkan kepada atasan yang memberi perintah.
Umumnya, organisasi yang memakai struktur ini adalah organisasi yang masih kecil, jumlah karyawannya yang sedikit, dan spesialisasi kerjanya yang masih sederhana. Yang kedua, struktur fungsional. Struktur ini berawal dari konsep adanya pimpinan yang tidak mempunyai bawahan yang jelas, dan setiap atasan mempunyai wewenang memberi perintah kepada setiap bawahan sepanjang ada hubungannya dengan fungsi atasan tersebut. Yang ketiga, struktur staf. Organisasi dalam bentuk staf yang mempunyai hubungan dengan pucuk pimpinan, berfungsi memberikan bantuan baik berupa pikiran maupun bantuan lain demi kelancaran tugas pimpinan dalam mencapai tujuan secara keseluruhan. Bentuk ini tidak mempunyai garis komando ke bawah. Pembagian tugas yang jelas antara staf dan anggota yang lain, berkembangnya spesialisasi para anggota, koordinasi dalam setiap bagian dapat diterapkan dengan mudah. Tersebut merupakan kelebihan struktur staf. Namun kelemahan struktur staf, pimpinan staf melampaui kewenangannya, kesenjangan sosial antara pimpinan dan anggotanya. Yang keempat, struktur garis dan staf. Struktur ini umumnya digunakan oleh organisasi yang besar, daerah kerja luas, bidang tugas yang beraneka ragam, dan jumlah bawahan yang banyak sehingga pimpinan tidak bisa bekerja sendiri, melainkan memerlukan bantuan staf ahli, yaitu orang yang ahli dalam bidang tertentu yang bertugas memberi nasihat dan saran kepada pimpinan dalam organisasi tersebut. Yang kelima, struktur produk. Struktur ini digunakan jika perusahaan memutuskan produk yang mereka hasilkan sebagai dasar penetapan atau pembuatan struktur organisasi sebuah perusahaan. Jenis organisasi ini membagi tugasnya ke dalam dimensi produk. Artinya, sebuah garis koordinasi atau kelompok koordinasi terbagi atas jenis produk yang dihasilkan oleh organisasi tersebut. Pada masing-masing produk terdapat bagian atau divisi yang mendukung kesuksesan produk di pasar. Masing-masing produk akan memiliki divisi pemasaran, SDM, dan produksi sendiri-sendiri. Yang terakhir, struktur matriks. Struktur ini merupakan struktur yang paling baru dari semua struktur organisasi yang ada dan paling sering digunakan oleh perusahaan yang melakukan proyek rumit. Struktur ini mengintegrasikan hubungan vertikal dan horizontal dengan unit lain dalam sebuah proyek. Selanjutnya, desain struktur organisasi modern. Ada 3. Yang pertama, struktur tim. Adalah pemanfaatan tim dengan perangkat sentral untuk mengkoordinasikan kegiatan kerja. Yang kedua, organisasi virtual. Adalah organisasi inti kecil yang menyubkontrakkan fungsi utama bisnis. Yang terakhir, organisasi nirbatas adalah organisasi yang berusaha menghapuskan rantai komando, memiliki rentang kendali tak terbatas, dan mengganti departemen dengan tim yang diperdayakan. Baik, selanjutnya 6 elemen kunci yang perlu diperhatikan oleh para manajer ketika mendesain struktur organisasi. Yaitu yang pertama, spesialisasi pekerjaan. Sejauh mana tugas-tugas dalam organisasi dibagi-bagi ke dalam beberapa pekerjaan tersendiri. Yang kedua, departementalisasi. Dasar yang dipakai untuk mengelompokkan pekerjaan secara bersama-sama. Departementalisasi dapat berupa proses, produk, geografi, dan pelanggan. Yang ketiga, yaitu rantai komando. Garis pemenang yang tanpa putus yang membentang dari puncak organisasi ke eselon paling bawah dan menjelaskan siapa bertanggung jawab kepada siapa. Yang keempat, rentang bawahan yang dapat diarahkan oleh seorang manajer secara efisien dan efektif. Yang kelima, sentralisasi dan desentralisasi. Sentralisasi mengacu pada sejauh mana tingkat pengambilan keputusan terkonsentrasi pada satu titik di dalam organisasi. Desentralisasi adalah kebalikan dari sentralisasi. Yang keenam, formalisasi, sejauh mana pekerjaan-pekerjaan di dalam organisasi dilakukan. Baik, selanjutnya kita akan membahas tentang contoh kasus.
yaitu studi kasus PT Bank Negara Indonesia atau BNI. PT Bank Negara Indonesia atau Persero, BNI merupakan salah satu dari sekian bank di dalam negeri yang memiliki kantor cabang di luar negeri. Sebagaimana telah dipahami, bisnis yang tumbuh dan berkembang dengan pesat membutuhkan desain organisasi yang mampu meningkatkan level koordinasi antar fungsi dalam rangka pengimplementasian strategi bisnis secara efektif. Yang diadopsi oleh BNI merupakan salah satu bentuk penerapan struktur multidivisi. Sebagai contoh untuk lini bisnis konsumen, perusahaan memiliki divisi yang dikelompokkan berdasarkan jenis produk, yaitu divisi bisnis, kartu, dan divisi manajemen wealth yang bertanggung jawab langsung terhadap direktur bisnis konsumen. Sekian presentasi dari kelompok kami. Ada kurang lebihnya kami mohon